Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa tarakana 'ala al mahajjati al bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman dan banyak mengingkari, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadari begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua nikmat yang menjadi modal kita di dalam beramal, yaitu nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian nikmat kesehatan. Orang yang sakit bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan dia uzur sehingga dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Berbeda halnya ketika kita sehat, maka tanggung jawab yang besar yang harus kita tunaikan ketika dalam kondisi atau di atas nikmat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abdullah bin Abbas di surat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat di mana kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Ramadan semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Akan tetapi jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, lalu kemudian nikmat kesempatan ini kita tidak gunakan. Kita sekarang dalam kondisi sehat alhamdulillah, dan kita berharap sampai Ramadan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat. Tapi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan nikmat tersebut. Sebab banyak yang diberikan nikmat kesempatan mendapatkan Ramadan, bahkan selalu dia dapati dalam keadaan sehat. Tapi apa yang dia kerjakan? Apa yang dia kerjakan dengan nikmat waktu,
dengan nikmat umur yang Allah berikan? Apa yang dia kerjakan dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan? Semakin dekatkah dia kepada Allah? Ataukah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang tertipu, melihat bahwa apa yang Allah berikan kepadanya sebagai kesempatan, diberikan waktu yang dia pikirkan apa? Bagaimana dia melewatkan dan menghabiskan tanpa mendekatkan dirinya kepada Allah. Diberikan kesehatan, apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia menggunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang sifatnya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian pasti benar-benar akan ditanya pada hari kiamat, pada hari itu, tentang nikmat yang kalian rasakan, tentang nikmat yang kalian bermegah-megahan dengannya, tentang nikmat yang kalian rasakan selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidaklah pantas kemudian membuat kita jauh darinya. Tidaklah pantas kemudian membuat kita sombong. Tidaklah pantas kemudian membuat kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat hadis Abdullah bin Umar, hadis riwayat Muslim, bahwa di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni a'udzubik, saya berlindung kepadamu, min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmat yang telah engkau berikan. Kita berdoa kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita rasakan. Wa tahawuli afiatik, ya Allah saya berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan yang engkau berikan menjadi sakit atau selainnya. Wa fujaati nikmatik, ya Allah saya berlindung kepadamu dari siksaanmu yang tiba-tiba bisa datang kepadaku. Wa jami'i sakhatik, ya Allah saya berlindung kepadamu dari semua kemurkaanmu. Inilah yang harusnya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa yang kita dustakan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dialah yang telah menjadikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati, tapi kita ini sedikit bersyukur. Betul bahwa kita ini sedikit bersyukur di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia berikan kepada kita. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu yang seharusnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita semakin jauh. Allah berikan kesehatan, berarti itu nikmat yang sangat besar untuk kita syukuri. Allah berikan kita sakit, berarti itu di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita harus bisa mensyukuri semua keadaan. Sebab kalau yang kita syukuri hanyalah kesehatan,
maka kita akan kufur tatkala Allah menguji kita dengan sakit. Kalau yang bisa kita syukuri adalah nikmat harta dan kekayaan, tatkala Allah menguji kita dengan kesempitan hidup dan sedikitnya harta, maka kita akan kufur. Maka pahami bahwa yang menciptakan dan yang berkehendak kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang harus kita kerjakan kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu seperti apa? Allah berikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan, harta, terus bagaimana kita bersyukur kepadanya? Dan syukur ini penting. Jika kita ingin bertahan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan, maka bersyukurlah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku, siksaanku itu amatlah pedih. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita diberikan kekayaan, berarti bersyukur dengan kekayaan itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan belanjakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Sebab ada yang diberikan harta, tidak sedikit pun hartanya keluar di jalan Allah, atau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia membelanjakannya bukan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita nikmat kesehatan, manfaatkan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tiba waktu di mana kita sakit, yang kita pikirkan supaya kita sehat, kemudian kita beribadah. Sekarang kita dalam kondisi sehat, laksanakan yang merupakan kewajiban bagi kita, dan tambahlah ibadah-ibadah yang sunnah. Sebab kita tidak mengetahui ibadah-ibadah yang wajib ini ternyata tidak sempurna, yang kemudian akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi umur, kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan di atas kebaikan. Sebab jika Allah sudah memanggil kita, kita tidak bisa berbuat lagi. Kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Lakukan sekarang, laksanakan sekarang segala hal yang merupakan kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak perlu menunggu Ramadan. Tidak perlu kita menunggu Ramadan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Tidak perlu kita menunggu Ramadan untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita menunggu Ramadan untuk kemudian menyelesaikan hal-hal yang merupakan kewajiban bagi kita. Tidak perlu menunggu Ramadan, sebab Ramadan belum tentu kita dapatkan. Jangan tertipu dengan masa atau waktu yang Allah berikan sekarang. Keluar dari tempat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan di antara orang-orang di dalam salatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala
memanggilnya. Maka fafirru ilallah, berlarilah semua menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menggenggam ubun-ubun kita untuk kemudian selalu diarahkan di atas kebaikan, di atas petunjuk, agar kemudian senantiasa kita melakukan hal-hal yang diridhoinya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.